Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya membahas lagi Redford Trading ya. Redford Trading ini video yang kesekian kalinya saya membahas Redford Trading ini, teman-teman ya. Nah, jadi di Redford dan ROBD Global itu modusnya sama, teman-teman ya. Modusnya sama. Saya juga sering bahas ROBD Global. Nah, di Redford kemarin-kemarin itu katanya ada masalah. Oke. Ada masalah yang kalau pemain money game Ponzi ya, mereka sudah tahu itu masalahnya apa. Ya, salah satunya adalah tanda-tanda aplikasinya akan scam atau akan kabur melakukan penipuan, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau sudah ada tanda-tanda, leader-leader Ponzi itu sudah siap untuk cuci tangan, teman-teman ya. Biasanya udah siap untuk cuci tangan. Oke, di sini saya menemukan informasi seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Pengumuman tentang penangguhan layanan untuk pengguna Nigeria dan UEA. UEA ya. Uni Emirat Arab. Redford 2022-08-04. Jadi bulan 8 tanggal 4 ya. Masih kemarin ini ya. Sekarang saya bahas aplikasi ini tanggal 5-an, teman-teman. Dipengaruhi oleh hukum dan kebijakan setempat, kami akan berhenti melayani pengguna Nigeria dan Uni Emirat Arab UEA ya pada 11 Agustus dan secara resmi menarik diri dari pasar negara tersebut. Detailnya adalah sebagai berikut katanya ya. Ini kayaknya dari CS resmi Redford-nya gitu. Nah, di sini nomor 1, sebelum secara resmi menarik diri dari pasar Nigeria dan UEA ya, pengguna dapat terus mengunjungi pusat pribadi untuk penarikan. Saya ulangi lagi ya, yang nomor 1. Sebelum secara resmi menarik diri dari pasar Nigeria dan UEA, pengguna dapat terus mengunjungi pusat pribadi untuk penarikan. Kedua, Ruiford. Aduh, ini namanya kok jadi Ruiford ya. Ruiford akan menghapus dana untuk pengguna Nigeria dan UEA. Dan pengguna akan menarik dana mereka dalam 7 hari kerja. Yang ketiga, pengguna harus menyelesaikan penarikan dana pada 10 Agustus. Dan pengguna akan dilarang masuk pada 11 Agustus. Nah, ini pengumuman dari Redford-nya ya. Saya kira ini dari Redford langsung gitu, dari CS resmi Redford gitu. Nah, di sini keterangannya kan dari akan menarik diri di pasar Nigeria dan Uni Emirat Arab UEA ya. Nah, pertanyaannya ya, apakah di Indonesia Redford ini legal? Kalau di Nigeria dan di Uni Emirat Arab ada peraturan hukum dan kebijakan setempat di kedua negara tersebut yang melarang Redford ya. Apakah di Indonesia Redford legal? Jelas ilegal. Saya katakan ilegal karena Redford tidak terdaftar di Bapepti ya. Ini kan jual beli aset kripto katanya gitu ya, trading kripto yang tradingnya berjamaah gitu ya. Harus lengkapnya harus ada izin Bapepti. Kalau nggak ada izin Bapepti itu ya kalian tahu sendiri kan, banyak perusahaan banyak aplikasi yang menunjukkan sertifikat pendaftaran, misalkan ya AHU, terus sertifikat lainnya lah, tapi yang utamanya enggak nyampe gitu. Misal kemarin kan yang hampir mirip nih basicnya kripto, yaitu EVNex. PT-nya ada,
perusahaannya ada, alamatnya ada, bahkan kantornya pun ada katanya gitu, kata member-member yang banyak berkomentar di video saya membahas Efinex. Memang ada nama perusahaannya ya, ada sertifikat izin usaha ya perusahaannya, AHU-nya ada gitu. Tapi mereka lupa harus ada izin Bapepti baru bisa dikatakan aman dan legal. Buktinya nggak ada izin Bapepti, Efinex juga scam, melakukan penipuan, kabur teman-teman ya. Banyak komentar-komentar yang ya itu kan Efinex itu arbitrase kripto modusnya. Banyak komentar yang mengatakan saya gitu ya, membuli saya lah gitu. Wah, jangan sok tahu tentang kripto, jangan sok tahu tentang arbitrase. Aduh, saya udah ratusan kali bahas trading abal-abal, robot trading, mining kripto abal-abal ya, terus modus arbitrase kayak Efinex. Jadi sudah biasa sebetulnya. Kenapa saya selalu membalas? Karena ya itu hiburan saya membalas komentar-komentar yang sebetulnya komentar-komentar dungu gitu ya, komentar-komentar yang nggak memakai akal, nggak memakai logika. Jadi mungkin yang komentar itu cuma punya otak tapi cangkang aja gitu. Nah, dari pengumuman tersebut kalau diperuntukkan untuk warga Nigeria dan Uni Emirat Arab, kenapa pengumumannya ada di Indonesia gitu ya, untuk pengguna Indonesia katakanlah seperti itu. Nah, jadi kalau yang bermasalah di Nigeria dan Uni Emirat Arab ya udah kasih aja informasinya ke orang Nigeria dan Uni Emirat Arab kalau benar ada di Nigeria dan Uni Emirat Arab gitu ya. Jangan di pengumumannya jangan disebar ke orang Indonesia gitu. Nanti member-membernya pada panik tuh ya, kan kemarin panik tuh. Jelas ya, di pengumumannya dipengaruhi oleh hukum dan kebijakan setempat yaitu Nigeria dan UEA, Uni Emirat Arab. Apakah di Indonesia legal? Sekali lagi saya katakan ini ilegal. Tidak ada izin Bapepti ya. Oke, jadi kalau sampai aplikasi ini scam, selain kalian harus mengamankan dana kalian di saldo akun Redford kalian juga harus mengamankan para tim analisis. Nah, karena mereka bertanggung jawab gitu. Mereka mempromosikan aplikasinya ya. Promosi itu nggak harus, "Wih, ayo main di Redford, ayo main di ROBD Global," nggak harus gitu. Dengan membuat postingan dan menyertakan link pendaftarannya pun itu sudah termasuk mengajak gitu ya. Biasanya aplikasi seperti ini promosinya melalui bumbu agama, bumbu sosial, ngasih bantuan sosial pakai baju aplikasinya gitu ya, promosinya seperti itu. Terus bumbu agama ya, menarik figur masyarakat, tokoh masyarakat. Bahkan nggak jarang ya di investasi bodong, money game, skema ponzi banyak. Misal kepala desa, perangkat desa, kecamatan dan lain sebagainya. Contohnya NL kekuatan hijau, terus AGT, banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan ya, dalam tanda kutip, baik itu desa, baik itu tingkat regionalnya gitu. Itu digaet sebagai figur untuk mempromosikan aplikasi investasi bodong, money game, skema ponzi. Nah, saya pantau gitu, saya kepoin di grup Telegramnya. Setelah ada pengumuman tersebut, muncullah postingan di grup Redford dan ROBD Sinyal 99 akurat katanya. Aduh, nah ini grupnya Redford dan ROBD. Makanya feeling saya Redford dan ROBD itu satu kolam, oke?
satu komplotan, satu pemilik gitulah. Karena saya perhatikan banyak yang bermain di kedua aplikasinya langsung, baik Redford dan ROBD, leader-leadernya itu ya. Yang suka ngasih sinyal. Sinyalnya mungkin sinyal buatan gitu. Nah, di sini di grup Telegram Redford dan ROBD, gara-gara banyak yang migrasi katanya. Oke. Redford ke ROBD jadi down. APK-nya tadi mohon dimaklumi. Jadi sempat down. Yang down itu bukan Redford tapi ROBD ya. Nanti saya bahas lah di video yang lain tentang ROBD itu. Bahas lagi maksudnya, karena sudah pernah beberapa kali saya bahas ROBD itu juga ya. Karena ada 200.000 member yang bergabung. Wow. Mungkin 200.000 member yang migrasi dari Redford ke ROBD. Waduh, jadi bener nih Redford itu udah bau-bau scam gitu kan. Nah, banyak leader-leader, member-membernya yang pergi ke ROBD dengan dalih kalau scam di Redford mungkin modalnya nggak terlalu rugi gitu. Scam di Redford balas dendam di ROBD, itulah ya. Biasanya seperti itu alasannya ya. Karena kalau sudah scam aplikasinya itu nggak pandang bulu teman-teman ya. Nggak pandang bulu. Mau member biasa, mau leader ya, kalau bodoh leadernya ya kena scam gitu, kena tipu. Yang sudah daftar ROBD dan sudah deposit PM, nanti saya masukkan grup sinyalnya di grup WA katanya. Aduh, ada grup sinyal. Aduh. Mantengin aja sinyal ya, mantengin sinyal candlestick gitu. Padahal itu ya manipulasi biasanya, trading abal-abal gitu ya. Dan koin-koinnya pun koin-koin yang antah berantah lah gitu. Kalau mau mining ya sekalian aja mining Bitcoin kayak gitu, Ethereum ya, yang gede-gede gitu. Ini koin ecek-ecek gitu yang di koinnya. Tapi depositnya berlevel-level gitu, berlevel-level. Aduh. Yang belum balas, saya balas pesannya, maaf bersabar karena puluhan pesan di WA dan Telegram saya sangat kewalahan katanya. Mungkin dia itu leader tim analis. Wah, kewalahan nih, banyak member Redford yang migrasi ke ROBD. Waduh, durian runtuh tuh. Nah, jadi kalau ada yang tahu itu leadernya siapa dan kebetulan kalian orang awam, bungkusin aja gitu tim leadernya, data-datanya gitu. Jadi kalau suatu saat aplikasi Redford dan ROBD scam, yang harus kalian amankan itu selain dana ya, kalau bisa itu, kalau dana saldo yang ada di akunnya kalau bisa sih ya, karena banyak kasus nggak ada yang bisa mengamankan kan scamnya secara tiba-tiba. Nanti dimulai dari sekali dua kali error maintenance ya, dengan alasan server down. Aduh, modus lama itu ya. Dan saya pikir leader yang memberikan pengumuman di grup Redford dan ROBD itu ya main keduanya. Jadi dia tuh pasti punya downline bawahan di Redford, bawahan di ROBD. Wah, dia itu yang dapat cuannya dari tradingnya sih nggak seberapa gitu kan. Yang gede itu kan event-eventnya, terutama event jerumusin orang lain, mengajak orang lain. Ya saya katakan aja menjerumuskan orang lain gitu. Ini kan aplikasi penggarong dana masyarakat teman-teman ya. Aplikasi tipu menipu. Nah, video saya untuk orang awam, supaya orang awam tidak terjerumus di aplikasi money game skema Ponzi yang kebetulan modusnya ini trading. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam cerdas, jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.